Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita kembali dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Tanya Jawab. Para jamaah sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik berkaitan dengan tema besar kita yaitu celaka bagi orang yang mementingkan diri sendiri atau tadi disebutkan oleh guru-guru kita tadi yaitu sifat anania atau egois. Nah, kita akan ajukan terlebih dahulu, kami persilakan Mas Gatan ya yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gatan, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita sebagai anak dan sebagai seorang kakak untuk menyikapi sifat egois dalam keluarga? Oke, biasanya sifat egois seorang kakak itu seperti apa sih Mas Gatan? Kayak tidak mau ngalah dengan adik Ustadz. Berarti selama ini merasa ngalah nggak? Merasa kalah. Oh merasa kalah, bukan merasa mengalah. Oke silakan, silakan Ustadz Riza. Tabiat ananiah ini bagian daripada penyakit hati. Sifat tabiat penyakit hati yang harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi maka akan menjadi hati yang mati, disebut kolbun mayit. Itu kenapa Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jazadil mudghah idza salahat salahal jazadu kullu wa idza fasadal jazadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging, kalau dagingnya baik, fisiknya tabiatnya baik. Kalau daging itu busuk, maka busuk semua perbuatan dan tingkah lakunya. Dan wahya qalbu, itu disebut hati. Rasulullah selalu mengajarkan agar terhindar dari penyakit hati. Kalau ini dibiarkan, maka akan kemana-mana arahnya, termasuk berprinsip atau bertabiat anania, egois, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, yang penting dianya senang dan happy, sementara merugikan orang lain. Bagaimana tips dari Nabi? Tazkiyatun nufus. Anda diajarkan untuk selalu mencuci hati. Hati ini dicuci bu. Ibu punya baju dicuci mulu. Hatinya kagak, OMG Allah. Halo? Halo? Hatimu perlu dicuci. Tazkiyatun nufus. Lah bagaimana metode mencuci hati? Maka Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladdzikrullahi akbar. Dzikir dan ibadah yang bisa membentengi diri dari sifat egois dan mementingkan diri itu adalah perbanyak sholat. Dan sholat itu adalah dzikir yang paling utama di hadapan Allah. Apalagi kalau Bapak Ibu rajin tahajud. Masya Allah. Anda tahu salah satu fadilah dari tahajud adalah membersihkan hati. Orang yang tahajudnya khusyuk dan istiqomah, jiwanya lebih baik dan terhindar dari penyakit hati. Jadi Gata, tips pertama adalah dzikirmu perkuat. Sholatmu perkuat, tahajudmu perkuat. Karena itu salah satu terhindarnya hati dari penyakit hati. Nah yang kedua, melatih diri untuk menimbulkan sense of social. Kepekaan sosial. Jiwa sosial itu tidak serta-merta tumbuh tanpa dilatih. Contoh, saya punya anak perempuan masih kelas 3 SD nangis dari sekolah. Saya pikir kamu berantem ya sayang. Enggak Abi, kenapa? Tadi ada pengemis, aku cuma punya uang 2.000. Aku pengen kasih makan tapi uangku gak cukup Abi. Oh jadi kamu nangis gara-gara pengemis? Iya, kenapa? Dari kecil tabiatnya saya contohkan untuk berbagi. Untuk tidak menjadi orang yang menang sendiri. Ingat, kamu punya orang lain yang harus kamu bantu. Apa yang kita lakukan kita ajarkan. Sense of social, sense of empathy itu akan tumbuh dengan exercise latihan. Maka biasakan kamu sisihkan sebagian rezeki untuk diberikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, melatih diri untuk sabar. Apalagi itu adikmu loh, ya enggak? Apalagi itu saudaramu loh, ya enggak? Maka sabar itu ditimbulkan. Oh iya, kakak itu harus mendampingi adiknya. Kakak itu harus mengayomi adiknya. Jangan suka marah kepada adiknya. Maka tips melatih diri untuk senantiasa
bersabar itu bagian dari tips yang diajarkan Rasulullah agar kita terhindar dari penyakit yang namanya ananiyah atau mementingkan diri sendiri. Nah yang keempat, biasakan jiwa kita itu selalu tampil untuk membahagiakan orang lain. Spiritnya dari mana? Kesusahanmu akan dibantu dengan menyelesaikan kesusahan orang lain. May yasaru ala mu'sir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahul Muslim 2699. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan hidupnya. Jadi kalau saat ini ibu lagi susah nih, coba dibantu orang lain. Atau biasakan ada saat untuk sering membantu orang. Karena apa? Wallahu fi ainil abdi makanu abdi fi aini akhihi. Allah akan membantumu karena kamu rajin membantu orang lain. Nah spirit-spirit ini timbulkan deh. Agar apa? Jiwa kita biasa memiliki sense of social. Peka kepada orang, sayang kepada orang. Dan kata Abi Amir Faisal tadi, hidup tidak akan bahagia tanpa membahagiakan orang lain. Wah itu motivasi yang sangat dahsyat. Kalau ternyata kalau engkau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Sebab Allah yang membahagiakan. Selamat mencoba. Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Tapi Gatan adiknya adik kandung ya, bukan adik ketemu besar ya. Enggak ya. Baik.